Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 411-415. Orang tua itu masih berbicara di ujung telepon yang lain, tetapi Ye Dongqing menjauhkan telepon dari telinganya. Oke, jangan bicarakan itu dulu. Saya harus menutup telepon. Saya sudah membeli tiket dan siap untuk kembali. Dia berkata tanpa daya, kali ini ketika saya datang ke Jiangsu, saya tidak menemukan keberadaan senior alkemis gila. Jadi, tinggalkan saja Jiangsu. Alkemis gila, ini adalah nama yang muncul dari waktu ke waktu di keluarga Ye, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya, bahkan ayah Ye Dongqing pun tidak pernah melihat orang ini. Tuan yang sulit ditangkap seperti itu akan sulit dibunuh oleh orang lain kecuali dia sendiri yang ingin mati. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukannya? Orang tua itu mendesah pelan di ujung telepon yang lain, berapa banyak orang yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Mereka telah mencarinya selama lebih dari 10 tahun, tetapi mereka baru saja mendengar bahwa seseorang telah melihatnya di Jiangsu. Gambar dan berita ini 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, biarkan aku datang. Ye Dongqing cemberut dan berkata dengan sedikit sedih, oke, aku masih punya sesuatu untuk lakukan di sini. Aku akan menutup telepon sekarang. Hei, jangan menutup telepon dulu, kakek ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Kata lelaki tua itu dengan cepat berkata ketika Ye Dongqing ingin menutup teleponnya. Ada apa? Ye Dongqing bertanya dengan curiga. Ada keheningan di ujung telepon untuk waktu yang lama, dan kemudian lelaki tua itu tersenyum misterius, kalian telah tinggal bersama selama berhari-hari, jadi apa yang terjadi? Jepret. Ye Dongqing tersipu dan segera menutup telepon. Dia tidak memberi tahu keluarganya bahwa dia dan Gu Chen tinggal bersama. Mengapa kakeknya sepertinya mengetahui dengan baik apa yang terjadi di Jiangsu? Kembali ke ruang tamu keluarga Bai. Gu Chen membuat sepiring ayam potong dadu dan keluar, kamu di sini tepat pada waktunya, datang ke sini dan cicipi rasanya. Gu Chen hanya melihat ke atas dan melihat Ye Dongqing datang dengan wajah memerah, dia bertanya, hei, kenapa wajahmu tersipu saat selesai menelepon? Bukan urusanmu. Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Setelah dia berbicara, dia langsung memasukkan sepotong ayam ke dalam mulutnya. Bagaimana rasanya? Ini, lumayan. Kalimat, lumayan, sebenarnya merupakan penilaian yang sangat tinggi. Dia sudah banyak makan ayam kung pao, tapi ini pertama kalinya ayamnya empuk dan enak. Di setiap gigitan ayam, sari dagingnya keluar, dan rasa sup ayamnya masih kaya. Apa maksudmu lumayan? Tahukah kamu berapa banyak bahan yang aku gunakan untuk membuat masakan ini? Sop yang dituangkan ke ayam ini saja, terbuat dari sop ayam lokal yang sudah lama aku masak. Aku hanya gunakan sup ayam. Ambil gigitan pertama dan tuangkan sisanya. Kata Gu Chen sambil mengambil sepotong dengan sumpit ini dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Hei, kenapa kamu tidak menggunakan ini? Makan dengan sumpit. Ye Dongqing memandangnya dan berkata dengan marah. Tidak masalah, aku tidak membencimu. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Ye Dongqing mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk mengejar penerbangan pertama di pagi hari. Dia harus kembali untuk mengurus urusan bisnis keluarga Ye, dan Gu Chen juga harus mengurus urusannya sendiri. Izinkan saya membantu Anda mengemas. Gu Chen masuk ke kamarnya dan ingin membantu melipat pakaian, tetapi secara tidak sengaja mengambil sepasang celana dalam berwarna merah muda. Tes. Ye Dongqing menyambarnya dan berkata dengan marah, keluar. Kamu tidak tahu apa-apa tentang perempuan, jangan sembarangan menyentuhnya. Keluar. Ye Dongqing memalingkan muka, mendorong Gu Chen keluar pintu. Pada saat ini, Ling Meixue juga sedang berdiri di koridor. Ketika dia melihat Gu Chen didorong keluar, dia tidak bisa menahan tawa, kamu tidak perlu melakukan apapun untuk menunjukkan kesopanan, apakah kamu merencanakan sesuatu? Atas apa yang kamu katakan, bagaimanapun juga kita hidup bersama, ketika aku pergi, kenapa kamu tidak membantuku mengemasi barang-barangku? Gu Chen menggaruk kepalanya dengan senyum masam di wajahnya, ngomong-ngomong, kamu tidak berangkat kerja. Apakah kamu malu? Aku pergi. Ye Dongqing saat ini menarik koper dan berjalan keluar rumah, saya sudah memanggil mobil khusus dan akan segera datang. Kamar ini disediakan untuk saya dan tidak boleh disewakan kepada orang lain. Kamu ingin tinggal di sini? Gu Chen bertanya dengan curiga. Kamu harus menjaganya. Setelah memarahi Gu Chen, Ye Dongqing berbisik dengan Ling Meixue. Tapi dia juga tidak marah. Ada pepatah yang mengatakan jika seseorang mengkritik Anda, dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian Anda. Gadis kecil. Kamu menyukainya, tapi kamu malu mengatakannya. Setelah beberapa salam singkat dengan Ling Meixue, suara pengeras suara terdengar dari luar villa. Saudari Suir, saya harus pergi dulu.
Jika Anda punya waktu untuk datang ke kota Chang'an, pastikan untuk menelepon saya. Ling Meixue juga mengangguk dengan sangat sopan, iya. Jika Anda melakukan perjalanan bisnis lain kali. Saat mengunjungi kota Chang'an, kita tidak boleh melewatkan makan bersama. Seperti yang dijanjikan, kita harus datang. Karena setelah aku kembali kali ini, aku mungkin tidak punya banyak waktu untuk istirahat, jadi aku hanya bisa menunggumu datang. Kata Ye Dongqing sambil menarik kopernya dan berjalan keluar pintu. Di luar komunitas, sebuah mobil Audi sudah diparkir. Untungnya, dia tidak membawa banyak barang. Kalau begitu saya tidak akan memberikannya. Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh. Ye Dongqing duduk di kursi belakang dan mendengus, kamu tidak perlu memberikannya. Jangan lupakan perjanjian di antara kita. Hanya saja, jangan malu mengaku kalah jika kalah. Jangan khawatir, aku laki-laki. Aku tidak bisa menyangkal kesalahanku. Aku pasti akan bekerja keras untukmu. Dia menyeringai dan berkata sambil menyeringai. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Setelah mengatakan itu, Ye Dongqing meminta pengemudi untuk mengemudi, melambai sebentar kepada Ling Meixue, dan menutup pintu. Setelah mobilnya pergi, Ling Meixue menoleh dan menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam, perjanjian apa? Saya berjanji akan memberinya hadiah sebesar 50 miliar. Gu Chen tersenyum serius dan berkata tidak masuk akal. Ling Meixue hanya bisa sedikit mengernyit, dan dia tiba-tiba menjadi cemburu, 50 miliar. Bagaimana dengan saya? Hei, jika kamu memberiku 100 miliar, kamu tahu, hanya kita berdua yang tersisa di rumah ini sekarang. Bagaimana kalau? Ayo kita menikah malam ini. Gu Chen terkekeh, menggosok tangannya dan berkata sambil menyeringai. Ling Meixue memutar matanya ke arahnya, kamu tidak serius. Aku akan pergi bekerja. Jika berani terlambat lagi hari ini, gaji bulan ini akan hilang. Kurangi saja, pada akhirnya, bukankah semua uangmu akan dikembalikan kepadaku? Kata Gu Chen sambil tersenyum kejam. Setelah sekian lama, semuanya berubah, termasuk pendapat Ling Meixue tentang pria ini, tapi satu-satunya hal yang tidak berubah adalah wajah pria ini yang tidak bisa dipatahkan dengan pistol. Saat keduanya kembali ke villa untuk menyiapkan sarapan, segera terdengar ketukan di pintu. Mungkinkah Ye Dongqing kembali untuk mengambil sesuatu yang tertinggal? Gu Chen perlahan keluar dari dapur dan berkata dengan lembut. Ling Meixue sedang duduk di sofa sambil merias wajah sendirian. Lin Xiu biasa membantunya melihat bagaimana riasannya hari ini, tapi sekarang dia hanya bisa melakukannya sendiri. Perlahan menggunakan cermin, menyesuaikan. Buka pintunya, kenapa kamu berdiri di sana? Dia berjalan keluar dapur dan membuka pintu. Yang tidak dia duga adalah orang yang mengetuk pintu bukanlah Ye Dongqing. Kenapa kalian bertiga lagi? Gu Chen berkata dengan ekspresi aneh. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Jiang Tianhe dan lainnya. Tidak masalah datang ke sini karena urusan keluarga Tian sebelumnya, tapi mengapa kalian ada di sini hari ini? Saat itu masih pagi, sekitar jam 6. Orang normal masih tidur. Bahkan Gu Chen masih membuat sarapan. Pagi-pagi sekali, 3 gunung di Jiangsu benar-benar berkumpul di tempatnya lagi. Tuan Gu, maaf mengganggu Anda lagi. Kami di sini untuk memberi Anda sesuatu. Kata Jiang Tianhe sambil tersenyum masam. Gu Chen bersandar di pintu dengan satu tangan, cek lagi. Tidak, cek itu terlalu norak. Segera setelah itu, Jiang Tianhe keluar dari mobil sambil memegang vas besar, Tuan Gu, ini vas berlapis ganda dari dinasti Yuan. Ya, harganya 300 ribu. Jiang Xingchun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ini, Jiang tua, aku tidak memberitahumu, kamu berani memberi sesuatu yang bernilai 300 ribu, tetapi mata Tuan Gu telah terbuka, jadi dia tidak bisa katakan apakah sesuatu itu baik atau tidak. Tuan Gu, lihat ini. Sebuah kotak kecil datang dengan kemasan yang sangat halus, silakan lihat. Huo, bukankah ini cincin emas ungu pada masa pemerintahan Qianlong? Itu dilelang di Makau selama lebih dari 30 juta 2 tahun yang lalu. Gu Chen mengambilnya dan melihatnya dengan penuh minat, dan bahkan memasangnya di ibu jarinya. Mengenakan cincin ini dan topeng peraknya, sungguh menakjubkan. Melihat dia memakainya, Jiang Xingchun secara tidak sengaja menunjukkan seringai di bibirnya, dan menoleh dan mengedipkan mata ke arah Jiang Tianhe, seolah ingin pamer. Tapi Gu Chen baru saja mencobanya dan memasukkan jari manisnya ke dalam kotak. Bersikap sopan tanpa alasan, itu pengkhianat atau pencuri. Apa yang ingin kalian lakukan? Bagus sekali, ini hadiah vas dan cincin ibu jari. Tak satu pun dari ketiga orang itu yang berbicara. Sangguan Yunlong hanya mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan gulungan dari tasnya. Tuan Muda Gu. Gu Chen membuka benda itu dan melihatnya. Saat melihat lukisan ini, ia langsung terkesima dengan potret di hadapannya, seolah-olah ia sedang melihat gunung dan sungai sungguhan di hadapannya. Tak hanya itu, ia juga bisa merasakan bahwa lukisan ini seolah mengandung kekuatan misterius, dan samar-samar terlihat energi spiritual di seluruh lukisan.
Ini seharusnya dilukis oleh seseorang dengan integritas moral yang tinggi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada orang yang bisa masuk Tao melalui pengobatan, ada yang bisa masuk Tao melalui anggur, dan ada yang bahkan bisa masuk Tao dengan tidur. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lukisan bisa masuk ke dalam Tao. Ketika saya melihat nama di tanda tangan itu lagi, saya tidak menyangka itu adalah Wang Yangming. Ternyata itu adalah karya asli Wang Yangming. Saya bertanya mengapa Anda bisa merasa seolah-olah ada seseorang yang hidup ketika Anda menulisnya, seolah-olah Anda ada di sana secara langsung. Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Lukisan inilah yang paling membuatnya puas. Meskipun cincin emas ungu pemberian Jiang Xingchun dikenakan oleh seorang kaisar, cincin itu agak terlalu flamboyan untuk dipakai. Tuan Muda Gu, tolong tanyakan, Nona Ye, apakah dia sudah bangun? Sangguan Yunlong menatapnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata. Setelah mendengar ini, Gu Chen hanya bisa mengangkat kepalanya. Tentu saja, hal ini tidak gratis. Kebetulan sekali, kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Sangguan Yunlong belum mengerti maksudnya, dia hanya menggaruk kepalanya dan bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya, dia belum bangun. Tidak, dia pergi ke bandara 10 menit yang lalu. Jika kamu mengejarnya dengan mobil sekarang, mungkin kamu masih bisa menyusul. Mendengar ini, mereka bertiga tiba-tiba merasa seperti bola kempes. Pergi sekarang. Kontraknya pun tidak dibicarakan, lalu kenapa dia pergi begitu saja? Mengapa dia pergi? Bukankah Nona Ye datang ke Jiangsu untuk mencari agen? Jiang Tianhe bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Orang seperti Ye Dongqing, yang memiliki begitu banyak hal untuk dilakukan sepanjang hari, tidak dapat menganggapnya sebagai liburan di Jiangsu. Seharusnya tidak. Saya mendengar sebelumnya bahwa keluarga Ye tidak dapat menemukan agen yang cocok di selatan. Bukankah dia datang ke Jiangsu kali ini untuk memeriksa keluarga besar? Jiang Xingchun juga bertanya dengan curiga lihat wajahnya. Melihat ekspresi bingung di wajah mereka bertiga. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan terkekeh, saya sekarang adalah agen umum keluarga Ye di selatan. Apa? Mereka berseru serempak. Aku ingin tahu apakah kalian bertiga tertarik menjadi agen lini pertamaku. Ketiga orang itu saat ini sudah sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata-kata. Belum lagi menjadi agen level pertama, bahkan agen level ketiga pun bisa membuat mereka bertiga sangat bersemangat. Agen tingkat ketiga dapat dengan mudah menghasilkan miliaran atau puluhan miliar setahun, tetapi agen tingkat pertama masih dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Ya, tentu saja. Jiang Tianhe mengangguk penuh semangat dan berkata. Jiang Xingchun juga mengangguk dengan tajam, Tuan Muda Gu, mulai sekarang Anda akan menjadi bos kami, dan saya berjanji untuk mematuhi pengaturan Anda. Lihatlah potensi kecil Anda, hanya sebuah agensi, apakah Anda sangat bahagia? Kata Gu Chen dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, kamu juga tahu bahwa sangat sulit mendapatkan agen untuk keluarga Ye, dan jika volume penjualan tidak meningkat, mereka yang memenuhi syarat bisa menggantikanmu secara langsung. Jika kamu ingin menjadi agen lini pertama, kalian masing-masing harus memberi saya penjualan 20 miliar per bulan. Berapa? Mereka bertiga memandang Gu Chen dan berseru, 20 miliar. Jika volume penjualan tiap perusahaan harus 20 miliar, maka volume penjualan ketiga perusahaan harus 600 juta, menjual 60 miliar produk sebulan. Bukan karena mereka tidak percaya pada bahan obat keluarga Ye, tapi mereka tidak percaya pada kekuatan mereka sendiri. Jika Anda bisa menjual barang seharga 20 miliar sebulan, mengapa repot-repot mencoba mendapatkan hak agen bahan obat keluarga Ye? Kenapa? Apakah kamu ada masalah? Gu Chen menyalakan sebatang rokok ringan dan terkekeh. Jiang Tianhe hanya tersenyum canggung, Tuan Muda Gu, ini bukan masalah yang memalukan. Jika kami bisa mendapatkan 20 miliar sebulan, mengapa kita begitu terobsesi dengan agensi ini? Ya, Tuan Gu, penjualannya volume 20 miliar bulan ini terlalu banyak, bisakah 200 juta? Jiang Xingchun juga berkata dengan ekspresi malu. Masa lalu adalah masa lalu, dan masa kini adalah sekarang. Saya bertanya kepada Anda, bisakah Anda memiliki potensi? Jangan selalu menganggap diri Anda terlalu rendah. Anda semua berani melakukannya dengan keluarga Tian, mengapa Anda sekarang takut? Gu Chen memandang mereka bertiga. Sangguan Yunlong memiliki senyum masam di wajahnya saat ini, Tuan Muda Gu, saya tidak tahu apakah harus mengatakan iya atau tidak. Bahkan jika kita tidak menyerah, ketiga agen di garis depan semuanya ada di kota Jiangsu. Apakah kita? Kalian hanya penakut. Kalian ingin menghasilkan uang, tapi takut menimbulkan masalah. Di mana hal baik seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan terkekeh, kalau tidak ada jalan, maka buatlah jalan, buatlah keributan saja. Besar, apa kamu takut tidak ada yang tahu kalau kita punya bahan obat? Ngomong-ngomong, apakah kamu berani melakukannya? Mereka bertiga juga saling memandang. Kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba hingga mereka bertiga lengah.
Menjadi agen keluarga Ye tentu saja merupakan hal yang baik, tapi langkah ini terlalu besar. Mereka awalnya mengira ingin mencari Ye Dongqing untuk mendapatkan agen tingkat ketiga, tetapi mereka bahkan bersedia menerima agen tingkat keempat, yang setidaknya membuktikan bahwa mereka mengandalkan keluarga Ye, sungguh menggertak untuk mengatakannya. Tapi sekarang, Gu Chen secara langsung bersedia memberi mereka agen tingkat pertama. Mereka yang tidak tahu mengira ketiga keluarga ini ada hubungannya dengan keluarga Ye. Jika penjualan sangat buruk, keluarga Ye akan merasa malu, apalagi mereka. Namun jika Anda menyerah, kesempatan ini mungkin akan hilang. Peduli setan. Saya bersedia menerima agen tingkat pertama ini. Jiang Tianhe mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, hanya saja. Tuan Gu, saya mendengar bahwa agen tingkat pertama ini bisa mendapatkan sesuatu yang langka dari bahan obat. Bagaimana kami bisa menjual barang-barang itu? Ah, orang biasa tidak akan membelinya. Jangan khawatir, kamu adalah agen pertama yang menjadi yang pertama. Setelah bisnis selesai, seseorang secara alami akan datang ke rumah Anda. Ingat, periklanan akan segera dimulai. Besok saya akan meminta keluarga Ye untuk mengirimi Anda beberapa Ganoderma lucidum, ginseng, Polygonum multiflorum, teratai salju, dan bahan obat lainnya. Ingat, harganya tidak boleh melar di selangkangan saya. Gu Chen memegang tangannya dan terkekeh. Kemudian, dia melirik kedua orang lainnya lagi, bagaimana kalian berdua? Saya juga yes. Bagaimanapun, skenario terburuknya adalah saya tidak menginginkan wajah ini lagi. Sangguan Yunlong menepuk dadanya dan berkata, saya ingin wajah dan menghasilkan uang pada saat yang sama. Saya juga. Itu saja. Saat saya kembali hari ini, saya akan menyiapkan tempat terpisah untuk mendistribusikan bahan obat. Jiang Xingchun juga mengangguk sedikit dan berkata. Melihat mereka bertiga mengangguk, Gu Chen juga tersenyum ringan, selamat kepada kalian bertiga, kalian telah resmi menjadi agen tingkat pertama. Adapun cara Anda mengembangkan agen tingkat berikutnya, itu urusan Anda. Lalu jika kami menginginkan bahan obat, haruskah kami menemui Anda langsung, Tuan Gu? Mereka bertiga memandang Gu Chen lagi. Dia memberi sekelompok orang ini sebuah kartu nama dengan nama perusahaan dan nomor telepon Chen Yue di atasnya. Ini perusahaan saya. Mulai sekarang, jika kalian perlu bahan obat apapun, hubungi saja dia secara langsung. Setelah mengambil kartu nama, mereka bertiga meninggalkan Gu Chen dengan gembira. Setelah mereka bertiga pergi, Gu Chen tidak segera kembali ke villa, tetapi memegang tangannya sambil berpikir bagaimana bisnis obat ini akan berhasil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menarik perhatian keluarga yang tersembunyi. Dia menyentuh dagunya dengan satu tangan dan bergumam dengan suara rendah. Menghasilkan 50 miliar sebulan, jika mereka bertiga benar-benar menghasilkan jumlah uang ini, Anda bisa menghasilkan uang. Anda jelas tidak perlu repot-repot. Rangkaian kata-kata Gu Chen untuk meningkatkan semangatnya barusan hanya untuk membuat mereka berusaha sekuat tenaga. Kalaupun mereka tidak mendapat penghasilan 20 miliar, saya yakin itu adalah batasnya masing-masing. Terlebih lagi, belum lagi sulit bagi mereka bertiga untuk mendapatkan begitu banyak uang, bahkan jika keluarga Ye datang, itu akan sulit. Omset tahunan keluarga Ye mencapai triliunan, namun nyatanya sebagian besar dana berasal dari keluarga tersembunyi. Karena semua orang tahu bahwa keluarga Ye adalah keluarga bahan obat dan pandai memurnikan ramuan. Ketika praktisi seni bela diri menghadapi kemacetan, tidak mudah untuk menerobos. Misalnya, jika Anda ingin mencapai puncak kekuatan batin Anda harus melalui kesusahan besar. Jadi pada saat itu, obat mujarab berkualitas tinggi dapat meningkatkan terobosan. Harga obat mujarab terbaik sekitar 6 juta, tidak bisa dimurnikan tanpa adanya kegagalan. Kalau gagal biayanya akan lebih mahal lagi, jadi kalau dijual 80–90 juta bahkan ratusan juta. Seseorang pasti akan membelinya. Selama ramuan Anda asli dan berkualitas tinggi, Anda tidak perlu mencari pembeli, mereka yang akan mendatangi Anda. Obat mujarab yang dimurnikan pasti sangat diperlukan untuk senjata spiritual. Nenek Hua pernah memilikinya sebelumnya, tetapi ketika Gu Chen memainkannya, benda itu langsung meledak. Nenek Hua hampir menjadi sangat marah hingga dia langsung menderita tekanan darah tinggi. Dikatakan bahwa senjata spiritual berkualitas tinggi adalah hasil usaha seumur hidup seorang master. Bahkan jika Gu Chen tahu cara memurnikan ramuan khusus yang diajarkan Nenek Hua kepadanya, tetapi dia tidak memiliki senjata spiritual yang baik, akan sulit untuk memurnikannya. Saat dia dalam keadaan linglung, Ling Meixue berteriak dari dalam rumah, air di dapur mendidih, apa yang kamu lakukan? Ah, oke. Gu Chen menjawab dan buru-buru berlari ke dalam rumah. Dalam beberapa hari terakhir, segala sesuatu di Jiangsu berjalan dengan baik. Tampaknya semua orang sangat sibuk, dan Junli Group memiliki banyak pesanan di paruh kedua tahun ini. Gu Chen juga sibuk dengan urusan agensi akhir-akhir ini. Meskipun dia adalah agen umum di selatan, dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas semuanya. Dia hanya akan mengungkap identitasnya kepada lebih banyak orang kepercayaan dia.
Jadi dia hanya bisa menyerahkan banyak hal kepada Chen Yue. Dia baru saja mengambil alih sebuah perusahaan. Dia belum pernah melihat pergerakan sebesar ini. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit bingung dalam menangani berbagai hal. Hari ini lembur untuk rapat. Gu Chen belum memikirkan apa yang harus dimakan ketika dia keluar dari ruang keamanan. Tapi teleponnya berbunyi dan dia mengangkatnya, dia melihat bahwa itu adalah panggilan Jiang Ximing. Tuan Muda Jiang, apakah Anda ada keperluan dengan saya? Gu Chen membuka telepon dan berkata sambil tersenyum buruk. Ayolah, suara Jiang Ximing terdengar dari ujung telepon yang lain, saya kecanduan alkohol, dan saya ingin mencari seseorang untuk minum bersama. Tuan Gu punya waktu untuk keluar dan minum bersamaku. Kebetulan sekali. Aku tidak ada urusan hari ini. Ayo buat janji. Royal Hotel. Saya kira hanya makanan di sana yang bisa memuaskan selera Anda, Tuan Gu. Jam berapa? Saya sudah di depan pintu perusahaan Anda. Gu Chen mengangkat kepalanya dan melihat Jiang Ximing telah menutup telepon dan melambai padanya. Jiang Ximing sedang mengendarai kendaraan off-road hari ini. Ketika dia masuk ke dalam mobil, Gu Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu menghalangi saya di pintu karena kamu takut saya tidak setuju untuk keluar bersamamu? Yah, begitulah. Kata Jiang Ximing sambil tersenyum. Keduanya sudah lama bersama di Jiangsu, dan mereka bisa dianggap memiliki persahabatan. Datang ke Royal Hotel. Konon harga minimum satu meja hidangan di hotel ini mulai dari 5.000. Hidangan termurah mungkin hanya bernilai 500 di luar, tetapi di sini bernilai 5.000. Banyak selebritas internet, serta beberapa sosialita, yang memesan meja di sini untuk mengambil foto atau semacamnya dari waktu ke waktu. Ayo, Tuan Gu, ayo pergi ke kamar pribadi. Jiang Ximing memberi isyarat mengundang dan terkekeh. Gu Chen melihat ke aula. Kecuali meja makan, di luar kosong. Dan duduk di dekat jendela, Anda masih bisa melihat pemandangan sungai di luar. Duduk saja di luar. Jumlah orangnya lebih sedikit dan pemandangannya lebih bagus. Selain itu, hanya kita berdua yang sudah dewasa. Kamar pribadi seperti apa yang kamu inginkan? Gu Chen juga merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit. Memesan kamar pribadi adalah tanda penghormatan terhadap tamu Anda. Karena Gu Chen berkata bahwa kamar pribadi ini tidak sebagus bagian luar, Jiang Ximing tentu saja tidak akan memaksanya dan dengan cepat mengubah lokasinya ke jendela di aula luar. Bisnis hotel ini di atas rata-rata. Apakah rasa makanannya oke? Gu Chen melihat sekeliling. Kecuali beberapa wanita muda dan cantik yang duduk di meja di sebelahnya, hanya ada pelayan yang tersisa. Jiang Ximing juga mendengar bahwa Gu Chen memiliki keterampilan memasak yang luar biasa dan sedikit nafsu makan. Pilih-pilih, dia hanya tersenyum canggung, bagaimanapun. Bagi saya, tempat ini harus menjadi yang terbaik di Jiangsu, dan semuanya berbasis keanggotaan. Anggota harus menghabiskan 1 juta di sini setahun. Keanggotaan termurah untuk kamar pribadi dimulai seharga 3 juta. Yang paling mahal harus menghabiskan 20 juta setahun. Kamar pribadi juga dibagi menjadi 3 kategori, kamar pribadi berbentuk langit, kamar pribadi berbentuk tanah, dan kamar pribadi herringbone. Ini sekarang menjadi praktik umum di banyak hotel komersial besar. Mereka mengenakan biaya secara bertahap. Jika Anda tidak mengeluarkan cukup uang tahun ini, status Anda akan diturunkan. Tempatnya tidak besar, tapi punya banyak aturan. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh. Jiang Ximing juga menuangkan secangkir teh untuknya, beginilah yang terjadi di tempat-tempat kecil. Lakukan saja seperti yang dilakukan orang Romawi, Tuan Gu. Daging sapi api di tempat ini adalah hidangan khasnya, dengan batas 10 porsi sehari. Untuk mentraktirmu makan, aku mengantri di sini tadi malam. Dipesan. Oh, kalau begitu saya harus mencobanya. Setelah pelayan datang untuk memastikan lokasinya, dia memberitahu koki untuk mulai memasak. Yang disebut daging sapi api ini sebenarnya berharga 30.000 yuan per porsi, dan Anda hanya bisa memesan 1 porsi per meja, dengan batasan hanya 10 porsi per hari. Konon daging sapi ini harus dipotong segar dan diangkut dari peternakan sapi dataran tinggi Selandia Baru setiap hari. Bahkan ketika sampai di toko, dagingnya masih hangat dan tidak bisa didinginkan dengan es, karena dapat dengan mudah merusak serat otot di dalamnya. Ngomong-ngomong, kebetulan aku punya sesuatu yang aku ingin kamu bantu. Gu Chen menatapnya dan terkekeh. Ketika Jiang Ximing mendengar ini, dia segera meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan semangat, Tuan Gu, tolong beritahu saya, selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan mengaturnya untuk Anda. Sekarang, apakah keluarga Jiang bisa bangkit di masa depan, itu mungkin bergantung pada Gu Chen. Ini adalah anak emas. Selama nyawanya masih ada, Jiang Ximing dapat memuaskannya dalam kondisi apapun. Saya membutuhkan tungku alkimia. Tungku alkimia. Jiang Ximing juga menatapnya dengan keraguan di wajahnya, tungku alkimia seperti Tai Sang Lao Jun. Besar sekali, di mana saya bisa menemukannya? Meminta seseorang membuatnya. Tidak,
Tungku biasa tidak ada gunanya. Saya memerlukan sesuatu yang sedikit lebih tua. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Atau, di mana saya bisa membeli barang ini? Selama beberapa hari terakhir, Gu Chen juga menanyakan beberapa pertanyaan melalui salurannya sendiri, dan bahkan pergi mencarinya bersama Murong Waner. Dia menemukan banyak tungku alkimia, tetapi umurnya belum cukup tua. Pelelangan. Izinkan saya menelepon dan bertanya. Sepertinya benar-benar ada lelang baru-baru ini. Oleh karena itu, Jiang Ximing segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Terlebih lagi, di ujung lain telepon, kata tungku alkimia disebutkan dengan jelas. Setelah beberapa menit, dia menutup telepon. Bagaimana? Gu Chen bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Jiang Ximing berkata dengan penuh semangat, itu dia. Konon akan ada lelang di kota Yunyang besok, dan ada pameran dari Taoisme. Saya dengar itu ditinggalkan oleh Zhang Sanfeng saat itu, dan disebut tungku alkimia heksagonal Jinling. Tapi, ini hanya sedikit kecil, hanya sebesar mangkuk. Terlalu kecil untuk sebuah tungku alkimia. Tidak masalah. Semakin besar, semakin kurang berguna. Lebih baik kecil dan kuat. Pelayan datang menyajikan makanan, di sebelahnya adalah seorang gadis muda yang belum terlalu dewasa, mungkin berusia sekitar 20 tahun. Mendengar perkataannya, wajah cantiknya langsung memerah. Mencapai pangkal telinga. Setelah menyajikan makanan, dia berlari pergi dengan cepat. Saat dia pergi, dia menatap Gu Chen dengan tatapan malu-malu. Tuan muda Gu sangat menawan. Tidak akan kekurangan wanita kemanapun Anda pergi. Jiang Ximing juga berkata sambil tersenyum tak berdaya. Adapun gadis kecil tadi, jika Gu Chen mendatanginya dan memulai percakapan, dia bisa langsung dibawa pergi malam ini. Para pramusaji yang bisa bekerja di Royal Hotel pada dasarnya harus memiliki gelar sarjana. Beberapa posisi manajer lobi minimal harus memiliki gelar pasca sarjana, jadi jangan remehkan para pramusaji di hotel ini. Gu Chen juga merentangkan tangannya dan tersenyum tak berdaya, apa yang bisa saya lakukan? Saya terlahir dengan pesona seperti ini. Hahaha. Kalau saja saya bisa memiliki sikap baik yang sama seperti Tuan Gu. Kalau begitu ayo pergi ke kota Yunyang besok. Tungku alkimia Jinling heksagonal ini, berdasarkan namanya saja, mungkin merupakan senjata spiritual. Jadi Gu Chen benar-benar berencana untuk pergi dan melihat. Jika dia tidak bisa memurnikan beberapa ramuan, bagaimana dia bisa menarik keluarga kaya yang tersembunyi itu? Selama dia memiliki tungku untuk pemurnian ramuan berkualitas tinggi, dia bahkan dapat memurnikan ramuan emas ungu yang diberikan Murong Waner sebelumnya. Oke. Ayo buat janji untuk pergi ke kota Yunyang besok. Seberapa jauh jaraknya? Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Jiang Ximing tidak menjawab kata-katanya saat ini, sebaliknya, dia mengetuk meja dan melihat ke depan. Tuan muda Gu, apakah orang itu tampak familiar bagi Anda? Dia juga menoleh ke belakang dan melihat seorang pria dan seorang wanita masuk dari pintu. Pria di antara mereka ingin meletakkan tangannya di pantatnya dari waktu ke waktu, tetapi didorong oleh gadis itu. Itu Ran Tongyue. Ran Tongyue pernah bertemu gadis ini sebelumnya, gadis reporter yang ditemui Rose ketika dia datang ke Jiangsu terakhir kali. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di Jiangsu. Dia sepertinya berasal dari kota Yunyang, kan? Gu Chen berbalik untuk melihat Jiang Ximing dan terkekeh. Dia mengangguk sedikit, sepertinya begitu. Dia biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Guan Ying. Meskipun aku mengenalnya, aku tidak mengetahui segalanya tentang gadis kecil itu. Kata-kata itu membuat Jiang Ximing terdiam. Saat Gu Chen dan Jiang Ximing sedang melihat Ran Tongyue, gadis kecil itu juga melihat Gu Chen dan Jiang Ximing. Bagaimanapun, hanya mereka yang ada di meja mereka di sini, dan menilai dari arah Ran Tongyue dan pemuda itu, mereka seharusnya menuju ke meja di sebelah mereka. Jarak antara kedua meja itu hanya 10 meter, jadi Ran Tongyue melihat sekeliling dan langsung melihat mereka berdua. Dia sepertinya telah melihat kita. Jiang Ximing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia melihatnya berjalan menuju sisi ini. Gu Chen baru saja menyesap tehnya dan berkata, saya bisa melihatnya. Segera, Ran Tongyue berjalan dengan gaun putih. Kalian berdua, kalian juga makan di sini, kebetulan sekali. Dia memandang Gu Chen dengan penuh semangat dan berkata. Segera Jiang Ximing mengulurkan tangannya untuk menjabatnya, tetapi dia tidak menyangka ketika orang datang, mereka melihat, dan langsung ke arah Gu Chen. Oke. Kamu menjadi sentimental lagi. Mereka semua laki-laki, jadi mengapa ada perbedaan besar dalam perlakuannya? Editor Ran, apakah kamu tidak takut menarik perhatian hantu jika kamu berpakaian bagus dalam cuaca dingin seperti ini? Kata Gu Chen dengan seringai di wajahnya. Ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tuan Gu, ini sudah larut malam, kenapa kamu tidak bisa bertemu hantu? Mesum. Mereka tidak bisa menahan tawa. Di meja sebelah. Seorang pria muda dengan rambut abu-abu dicat melirik Ran Tongyue, yang sedang mengobrol riang dengan Gu Chen dan yang lainnya.
Terutama dari belakang, garis bokong Rantong Yue terlihat sempurna di bidang penglihatan mereka. Cek-cek, jangan bilang, reporter cilik ini punya sosok yang cukup bagus. Dia bisa menghiburku selama 2 hari. Pemuda berkacamata di sebelahnya berkata sambil tersenyum buruk, "Hei, kesenangan itu tidak perlu menunggu. Gadis ini ada di sini untuk kita. Apakah Tuan Mudahan kita cukup bahagia? Jangan khawatir, karena saya bisa makan daging, saya pasti akan mengizinkan Anda minum sup." Pria dengan jas merah berkata sambil tersenyum, dia ingin mengetahui sesuatu tentang perkembangan mineral keluargaku dan kembali dan membuat laporan khusus. Haha, jika kamu ingin mengetahui informasinya, kamu harus melayaniku dengan baik dulu. Terus seret dia untuk membicarakan apa saja. Di meja makan seberang. Tuan Gu, terima kasih untuk terakhir kali. Saya dipromosikan dari pemimpin redaksi menjadi pemimpin redaksi, dan gaji saya meningkat 3 kali lipat. Rantong Yue berkata dengan penuh semangat. Melihat dia begitu bahagia, Gu Chen juga mengangguk sedikit, bagaimana kalau kita makan sesuatu bersama? Tidak hari ini, ada hal lain yang harus aku lakukan. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari. Di sana, wawancara menunggu saya. Tidak bisa mendapatkan kesempatan ini dengan mudah, saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Rantong Yue ingin duduk pada awalnya, tetapi dia telah berjuang untuk keluarga Han sejak lama. Dia berlari bola-balik dan menangani banyak hal. Baru kemudian dia melepaskan bisnisnya. Baru kemudian dia setuju untuk makan bersama. Karena kamu bilang begitu, maka uruslah urusanmu dulu. Jiang Ximing juga tersenyum jahat dan berkata, tapi jangan khawatir, kami pasti akan makan bersamamu, karena besok kami akan pergi ke kota Yunyang. Benarkah? Rantong Yue berkata dengan ekspresi terkejut. Sungguh. Gu Chen juga sedikit mengangguk, kita mungkin akan pergi ke pelelangan besok. Bagus sekali. Besok aku libur, jadi aku bisa mengantarmu ke sana. Aku akan mentraktirmu makan malam. Saat Rantong Yue sedang bersemangat, seorang pria muda berjas putih panjang datang. Yui Wei, Tuan Han masih menunggu. Anda tidak ingin mengobrol terlalu lama dengan orang yang tidak relevan, kan? Anda telah bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan yang Anda miliki hari ini, dan ini ide Anda. Pemuda berjas putih berkata dengan dingin. Dia bahkan tidak melihat ke arah Gu Chen dan Jiang Ximing. Menurutmu siapa yang tidak relevan? Jiang Ximing sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Saat dia hendak marah, Gu Chen meraih pergelangan tangannya, oke, ada hal lain yang harus kita lakukan, ayo lanjutkan makan. Saya melakukan ini demi Yui Wei, jika tidak, Anda akan membayar harga atas apa yang baru saja Anda katakan. Jiang Ximing berkata dengan dingin. Dia tidak peduli di tempat lain, tapi di Jiangsu, tidak berlebihan untuk memanggilnya seorang pangeran. Kebanyakan orang di meja sebelahnya berasal dari kota Yunyang, dan dia tidak peduli tentang kelompok orang ini. Berapa banyak orang luar biasa yang ada di kota Yunyang, tapi ini kota Jiangsu, ini adalah kampung halaman Jiang Ximing, dan orang luar tidak boleh meremehkannya di wilayahnya sendiri. Jika Gu Chen tidak menghentikannya, dia pasti marah. Saya kira orang itu juga takut dengan aura Jiang Ximing. Terlihat bahwa pemuda berkulit putih itu tidak berstatus tinggi. Bahkan di kota Yunyang, dia mungkin tidak berada di puncak, jika tidak, dia mungkin akan melawan. Lagi pula, ini bukan di kota Yunyang, jadi pemuda itu tidak berani terlalu lancang, dan ketika dia marah, dia hanya menahannya dan melemparkannya ke Rantong Yue. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu masih menginginkan bonus akhir tahun. Pemuda berbaju putih itu berkata dengan dingin. Rantong Yue dengan cepat berbisik ke samping, maaf, saudara Yang, keduanya adalah temanku di Jiangsu. Aku akan segera ke sana. Cepat. Jangan merusak minat Tuan Mudahan. Hari ini untuk kamu adalah teman wanitanya. Kamu tidak membawa mereka, jadi jangan berterima kasih. Tampaknya Tuan Mudahan adalah tulang punggung kelompok orang itu. Maaf, aku akan pergi dulu. Aku akan menghubungimu setelah aku selesai. Rantong Yue memberi isyarat meminta maaf dan berbisik, silahkan melanjutkan. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit, pergi. Itu milikmu. Segalanya penting, ayo sibuk dulu. Oke. Setelah Rantong Yue pergi, Jiang Ximing melirik orang-orang di meja seberang, haha, orang itu gila sekali. Tuan Gu, saya harus memberi pelajaran pada orang itu. Dia terbiasa sombong dan sombong, sangat kasar. Oke, kita semua adalah orang-orang yang berstatus tinggi, jadi jangan selalu berusaha memenangkan hati siapa yang tampan. Gu Chen merentangkan tangannya dan terkekeh, Tuan Mudahan ini. Pernahkah Anda mendengarnya? Bersambung.